Halo, kembali lagi di Cerita Politisi. Di episode kali ini kita kedatangan anggota Komisi 11 DPR RI, ada Ibu Juli. Welcome, Bu. Selamat. Siap. Ini kalau melihat sosok Bu Juli, melihat sebagai sosok perempuan yang tegas, benar-benar tegas. Amin deh. Terus aku jadi Takut kepo. juga dia soalnya. Takut banget kalau lihat Bu Juli agak minggir dikit nih, takut bikin salah. Sebagai sosok perempuan yang tegas, dewasa. Sebenarnya aku kepo sih, masa kecil Bu Juli itu seperti apa, Bu? Didikan diktator gitu nggak, Bu? Yang menciptakan jadi tegas. Well, actually saya ini dari kecil, saya ini pendidikan saya itu di luar actually. Dari SD. Wow. Jadi karena saya turunan Chinese, terus di sini dulu waktu zaman 80-an itu kan nggak ada sekolah Mandarin ya. Sehingga papa mama maunya karena kami turunan Chinese harus bisa Mandarin. Jadi saya dari SD kelas 2 itu udah dikirim ke Singapura. Dikirim ibu sendirian sekolah di sana? Kebetulan sama cici sama kakak, ya kan. Jadi kami, saya 5 bersaudara, saya kedua, kita 5-5-nya itu semuanya sekolahnya di Singapura waktu dari SD-nya. Jadi dari SD itu memang sudah di Singapura untuk kalau bilang mandiri, ya dari kecil ya udah dididik mandiri berarti ya, udah di luar pergi soalnya di Singapura dari SD. Jadi SD, terus abis itu saya secondary school itu juga di Singapura. Jadi di Singapura itu sekitar saya dari SD kelas 2 sampai kelas 6, secondary school itu, secondary-nya itu 4 tahun, ya kan. Habis itu saya ke Amerika, ya kan. Kuliahnya. Nah kebetulan kalau di Amerika waktu itu kita kalau udah O level, jadi kita nggak usah high school lagi, langsung bisa kuliah di sana. Jadi saya langsung kuliah di Arlington, Texas, ambilnya bisnis. Tahun 95 saya kembali ke Jakarta. Kebetulan papa itu pengusaha, jadi kami ini terus major saya adalah bisnis. Jadi kami semuanya harus bisa bisnis. Melanjutkan. Ya, darahnya memang darah gennya Chinese itu ke sana. Jadi kami akhirnya pulang ke Jakarta untuk bantu di perusahaan papa. Betul. Tapi dari 2 SD itu berarti orang tua nggak ikut ke Singapura? Enggak dong. Ibu, kakak sama... Iya, akhirnya terus habis itu 5-5-nya kita semuanya ke Singapura. Jadi kami sama guru ya, waktu itu ngekosnya, bukan ngekos, actually kita punya apa tuh namanya, guardian namanya, yang menggaranti kita di situ, itu adalah sepasang guru dua-duanya, dan tinggal sama mereka. Jadi dari kecil tuh umur 8 tahun kita udah jauh dari orang tua, ya kan? Luar biasa. Jadi setahun sekali, papa mama juga jarang pergi ke Singapura. Setahun sekali kami setahun 2 kali, bulan Juni sama Desember itu pas liburan kami balik. Itu wajib balik. Nah itu yang tadi bilang bahwa pas balik itu dari SD kita sudah memang harus wajib untuk bantu papa. Dan papa dulu waktu kami SD dia jualan batik di Tanah Abang, ya kan? Dulu kan batik lagi hits-hitsnya tuh di Tanah Abang tuh. Nah papa sudah bantu kita. Jadi kakak saya jadi kasir, ya kan? Saya itu yang bantuin ngepak-ngepakin. Jadi makanya kalau kelihatannya tangguh dengan tegas, ya, karena memang casingnya doang perempuan, tapi ininya kayak laki-laki kan. Jadi dari kecil memang udah dididik gitu sama si papa. Tapi mami papi dari Bu Juli sendiri sosoknya yang seperti apa? Well, kalau mama itu semestinya papa mama itu adalah pekerja dua-dua, ya kan. Mama itu karena bantu papa di perusahaan, jadi jago masak, jago bikin kue, tapi juga jago kerja karena dampingin papa. Nah si papa sendiri orang yang gila kerja, dalam tanda kutip gila kerja, karena dia kalau kalendernya kayaknya semuanya tangannya hitam, nggak pernah tanggal merah. Ya, karena minggu pun dia akan harus cari kerjaan, karena kalau makin libur dia makin sakit. Ya kan? Makanya can you imagine sekarang, can you imagine sekarang kalender kami pun juga nggak ada merahnya. Jadi kalau lihat Bu Juli selalu energik gitu, nggak ada capeknya. Itu mungkin karena turunan dari didikan dari papa ya. Dan bukan cuma tangguh, jadi sosok Bu Juli yang tegas, yang inspiratif juga, Bu. Oh, ya. Kalau inspiratif ya saya nggak tahu, tetapi kalau misalnya dalam perjalanan itu, kalau misalnya tegas, karena papa selalu bilang bahwa
bisa enggak, jangan gantung orang, ya kan? Mau putih-putih, mau hitam-hitam, jangan di abu-abu, ya kan? Jadi kayak begitu ya. Dan harus di jalan yang benar. Jadi kalau misalnya yang nggak benar ya agak vokal sedikit untuk tidak benar, walaupun dalam tanda di zaman sekarang nggak tahu apakah yang benar itu selalu menang, saya nggak tahu ya. Tapi seperti itu. Jadi kalau tegas itu. Nah kalau inspiratif saya nggak tahu deh. Kira-kira apa? Karena kan udah ngikutin medsos saya juga toh. Waktu kebetulan dalam perjalanan itu juga nggak gampang karena si papa termasuk Chinese yang totok. Chinese totok tuh maksudnya gimana? Jadi gini, waktu dulu kan tahu sendiri bahwa saya istri dari Victor Laiskodat. Victor Laiskodat adalah orang yang asli NTT, ya kan, dan saya Chinese yang totok si papa mama. Waktu pada saat mau nikah itu nggak diizinin. Ya dalam tanda kutip diusir dari rumah semestinya, disuruh pilih antara Victor, ya kan, atau family. Pada saat itu karena cinta, jadi saya pilih Victor. Jadi keluar dari rumah tuh, sempat keluar dari rumah, ya kan. Jadi keluar dari rumah, anak orang lumayan yang sekolahnya dari SD itu di luar negeri sampai selesai di Amerika, tapi saya sama suami itu mulai dari nol? Bukan dari nol lagi, minus kali ya, karena kami ngekosnya itu dipetakan yang 250.000, ya kan. Bisa bayangin nggak sih saya dari SD naik pesawat sekolahnya, ya kan. Kok bisa Ibu? Cinta dong, gimana ya, sih? Bu? Masih belajar kalau itu, ini masih muda kan. Soalnya jomblo masih. Nah, ya masih jomblo ini. Well, itu zaman dulu ya, nggak tahu sekarang masih bisa apply nggak kayak gitu ya. Karena waktu saat itu tantangan juga berat, karena teman-teman juga bilang, lu gila ya katanya lulusan Amerika dan anak orang lumayan, terus dan suami saya itu kan seseorang yang disebut-sebutnya dalam tanda kutip preman, yang dulu itu adalah pekerjaannya debt collector segala macam kayak gitu kan, penagih ya kan. Jadi memang ketemunya di mana Bu dengan Pak Victor? Well, actually papa itu adalah Victor itu temannya papa. Jadi waktu saya bantu papa di kantor, Victor sering datang, ya kan. Jadi waktu itu mulai lihat-lihatan, ya kan, sehingga jatuh hati. Pandang pertama. Tapi hebatnya suami saya gini loh, waktu itu nggak disetujuin. Karena papa mama tuh, apalagi mama yang udah nangis-nangis terus ya. Aduh, apalagi orang NTT ya, entar takut dijadiin sansak. Tahu kan? Takut dipukul maksudnya, kan gitu. Ya kan? Alat tinju, jadiin sansak. Takut kayak gitu-gitulah, traumanya kayak gitu. Nah, akhirnya si papa itu sempat nawarin Victor, udah lu satu perusahaan aja lu ambil deh, jangan anak gue gitu ya kan. Tapi Victor pokoknya dia juga demi cinta, dia nggak mau semuanya itu, dia cuma mau sayangnya doang. Akhirnya cute ya kan, ya kan. Akhirnya ya itu perjalanannya juga well, backgroundnya adalah anak orang lumayan, tetapi perjalanan itu juga sampai sekarang adanya itu gitu. Jadi saya nggak tahu apa apply ke inspiratif atau tidak. Pada saat tahun 2018 ya kan, alhamdulillah puji Tuhan kami suami menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Itu berarti pencapaian bukan cuma buat Pak Victor tapi buat Bu Juli yang udah nemenin dari minus, bukan dari nol. Ya, saya actually waktu itu termasuk orang yang nggak suka nggak mengerti politik, dan saya nggak mau tahu tentang politik juga seperti itu kan. Jadinya saya waktu itu karena ketua umum ya suruh Pak Surya Paloh minta saya untuk maju DPR RI, menggantikan suami saya waktu itu gubernur, supaya ada Laiskodatnya untuk maju DPR RI. Tapi waktu Bapak maju gubernur, aku dengar Ibu sempat menolak. Kenapa Bu? Saya orang pertama yang menolak dan satu-satunya. Saya demo di depan dia. Saya bilang demo depan suami tuh bagaimana Bu? Begini. Kunci kamar. Bukan, saya bilang sama suami saya. Waktu itu Victor sudah di Jakarta itu ya dibilang ya kita cukup lah ya, gitu loh. Dan Victor dia punya di nasional ini juga kan dikenal orang segala macam juga udah cukup. Terus waktu itu dia DPR RI. Kok seorang DPR RI posisinya itu kan di atas dong, menjadi gubernur dong. Kenapa masih turun lagi kan menurut saya. Terus saya bilang, loh enggak, saya mau pada saat itu saya mau nikmatin hidup saya juga, saya bilang gitu kan. Dulu kan susah sama lu, terus habis itu kita udah lumayan ya kan, mau nikmatin hidup, terus lu sekarang suruh kita balik lagi ya kan, mengambil lagi. Saya bilang kan ini benar. Suami saya Victor waktu itu menjawab saya satu patah yang menurut saya
saya rasa tertampar dalam tanda kutip oleh dia karena Victor bilang begini, Jul, lu nggak pernah susah katanya. Lu anak orang yang oke, ya kan, sekolah di luar negeri, lu nggak pernah susah. Saya ini kata dia, anak orang miskin. Makan nasi itu Senin Kemis. Dalam arti Senin Kemis itu bukan puasa Senin Kemis ya. Actually saking susahnya, nasi itu menjadi salah satu yang dia orang nggak bisa beli. Oh, jomplang banget berarti ya Bu, sangat ekonomi jomplang, yes. Ibu sama. Lalu rumah dia itu adalah dari daun, gubuk yang dari daun, si Victor. Sekarang kata dia pada saat itu ya, ini jadi nggak setuju, dia jawab saya satu patah itu doang. Sekarang katanya, dia kemana-mana pakai jet. Tiap hari makannya di hotel bintang 5. Tapi hati ini masih terus terketuk, kenapa? Karena masih banyak orang NTT yang hidupnya masih susah seperti saya dulu. Itu saya rasa tertampar gitu. Saya rasa kalau seandainya saya enggak setuju dia, saya rasa saya jadi orang bisa jahat langsung neraka kali itu ya, dalam tanda kutip ya. Ini tujuannya mulia kok nggak dukung. Lalu ya? saya salaman sama dia, saya bilang oke, saya akan komit bahwa untuk dukung, kampanye mati-matian kalau Tuhan izinkan, masyarakat NTT izinkan kita jadi gubernur, tapi kita harus ngegas, nggak boleh rem dalam 5 tahun. Sekali yes, harus yes terus. Yes, dalam arti you have to do a lot of things Ya. to NTT, ya kan? Ya puji Tuhan, alhamdulillahnya setelah kita 2018 September tanggal 5 kita dilantik, kita menjadi itu selama 5 tahun sampai 2023 bulan September waktu itu. Dan dalam perjalanan memang tidak gampang, ya kan, karena dari seorang legislatif si Victor, ya kan, lalu eksekutif is like different things ya, karena kalau eksekutif kan itu, dan mencari chemistry sama ASN-nya, PNS-nya is not as easy. Saya yang tadi dia bilang, sebagai istri gubernur waktu itu saya membantu beliau untuk apa yang saya bisa, ya kan. Salah satu yaitu tentang tenun. Ntar saya cerita tentang tenun. Tapi dalam perjalanan waktu 2018 itu, di akhir tahun itu, kalau nggak salah kita mau ada pencalonan untuk legislatif. Ya kan? Legislatif, dan saya dari dulu, anyway, yang rintis Nasdem NTT itu adalah saya. Karena waktu itu ditugaskan oleh Victor. Berarti mau terjun ke politiknya karena kalimat dari Pak Victor tadi Bu, menginspirasi Ibu. Oh oke. No, itu mau jadi gubernur. Itu mau jadi gubernur. Itu jadi gubernur. Saya belum mau ke politiknya. Pada saat itu belum? No, belum. Karena tapi selama ini rintis 10 tahun di 2000 berapa? Kita 2011 ya kalau nggak salah. Nasdem, 13. 2011 kayaknya waktu pertama. Masih ormas ya? Iya kan? Iya. Masih itu, terus habis itu jadi partai. Nah itu saya yang pergi keliling-keliling untuk dari materai ke materai. Oh, itu dari dulu berarti udah ya Bu? Sudah, tapi diperintah Victor untuk ngurusin itu, ya kan? Saya waktu itu Pak Surya Paloh pun saya nggak kenal, ya kan? Nggak pernah duduk bersama dan nggak pernah setiap hari kayak gini, nggak ada, ya kan, seperti itu. Jadi saya itu, tapi waktu itu karena suami gubernur, ketua umum, saya sempat ketemu beliau, dipanggil waktu itu di sini gondang dia masih lantai 5 itu. Jadi beliau meminta untuk supaya saya bisa maju DPR RI dengan kakak Joni Plate waktu itu. Jadi saya satu dapil sama kakak Joni Plate. Ya kan? Yang menginspirasi akhirnya diterima tawaran masuk politiknya Bu? Karena ketua umum. Karena ikut perintah. Well, actually waktu itu yang karisma menurut saya, karisma seorang sosok ketua umum yang berkarisma ya. Actually suami saya nggak setuju kalau saya maju DPR RI. Suami saya juga tolak saya, demo saya juga sepertinya. Gantian demo ya. Demo ya. Tapi saya bilang ini ketua umum yang minta, ya kan. Dan saya baru pertama kali, dan karisma dia itu adalah membuat saya, dan saya nggak mau jadi siapa-siapa, saya cuma mau kerja. Tapi akhirnya saya maju itu karena ketua umum, ya karena Pak Surya Paloh saja. Ya kan waktu pileg sama waktu gubernur kan sama-sama di NTT nih Kak. Ya. Itu lebih enak mana untuk melayani well, masyarakat? actually, karena ada 2 jabatan tersebut, jadi saya punya pekerjaan lagi lebih ringan, ya kan? Jadi semestinya bukan saya seorang sosok yang inspirasi, no. Actually, jabatan itu yang membuat saya bisa bekerja tentang, ini contoh salah satu. Saya sebagai anggota DPR RI, ya kan?
saya pilihnya waktu itu di Komisi 4. Kalau sekarang kan tadi Kakak Grace bilang saya di Komisi 11, ya kan? Kalau dulu saya periode pertama memang saya minta suami saya utus saya untuk di Komisi 4. Kenapa? Karena Komisi 4 itu kan berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, ya kan? Jadi itu adalah potensi NTT actually. Jadi waktu itu Victor meminta saya untuk di Komisi 4. Ya kan, kalau bisa mengembangkan. saya juga belum tahu komisi apa dan apa, pokoknya di perintah Victor ya udah, ayo gitulah. Kenapa? Karena potensi NTT itulah yang saya wajib untuk memperjuangkan program sebanyak-banyak untuk kepentingan NTT sendiri yang menjadi itu. Jadi saya di Komisi 4 tersebut. Dan pada saat waktu itu, ya kan, kalau di legislatif ini kan saya tahu bahwa tentang program-programnya apa segala macam. Tapi bisa jadi saya tidak tahu bahwa semestinya di daerah mana yang membutuhkan itu. Misalnya contoh, oke lah. Mappingnya masih belum Yes, dapat ya? yes. Tapi karena waktu itu saya istri gubernur, saya ketua PKK, ya kan. Akhirnya kan saya sering keliling. Jadi saya otomatis tahu potensi. Contoh gini, kita di Komisi 4 mempunyai traktor yang bisa dikasih kepada petani, ya kan, yang di Kota Budo. Tapi karena sebagian daerah itu kan medannya beda-beda. Ada sebagian traktor kakak kasih terlalu besar traktornya, dia gunung, Bo. Dia nggak bisa naik. Ya kan? Gitu loh. Harus traktor yang lebih kecil. Ada sebagian traktor dikasih yang kecil, padahal dia bebatuan. Ya kan? Dia apa-apa udah rusak. Seperti itu. Jadi kan itulah yang membuat saya lebih ringan karena sekeliling juga. Karena sudah keliling ya. Salah satu lagi saya itu, kemarin kebetulan salah satu potensi kita itu adalah tentang kopi dengan kelor. Saya nggak mau, kelor itu moringa ya. Moringa. Jadi terbaik di dunia, salah satu hasilnya dari NTT. Terbaik di dunia kelor dengan kopi itu terbaik di dunia, salah satu itu adalah NTT. Wow. Ya kan? Dan itu kalau saya melihat bahwa oh ternyata ini ya ada potensinya kelor atau itu, saya tahu persis. Tapi pada sebagai istri gubernur, PKK nggak ada program untuk, oh gimana nih garapnya, dia butuh bibit yang bagus, traktor atau pupuk yang itu jelas. Saya dari Komisi 4-nya, saya backup itu. Tapi setelah itu, dari Komisi 4, itu bisa di hulu doang, ya kan? Tapi sekarang gini, yang dulu kan presidennya kebetulan Pak Jokowi bilang bahwa jangan sesuatu cuma di hulu hanya membangun jual itu, nilai jualnya tidak sebanding dengan apa yang sudah menjadi end product, ya kan? Akhirnya saya sebagai istri gubernur waktu itu saya ketua Dekranasda juga. Jadi binaan UMKM, bagaimana dari kopi itu kita fasilitasi menjadi bagaimana ada roastingnya, ya kan? Bisa terroasting, bisa dikemasan, bagaimana izin Balai POM-nya, ya moringganya itu jadi menjadi teh celupnya, termasuk ada kapsulnya segala macam. Itu kan butuh intervensi sampai dengan hilir. Dan juga buka pangsa pasarnya kembali lagi ke DPR lagi. Jadi melengkapi berarti ya, Bu. Jadi di hulunya ada itu tempatnya, tapi di tengahnya itu saya sebagai ketua Dekranasdanya, lalu di hilirnya itu karena jaringannya itu teman-teman maupun kementerian, saya bagi-bagi itu kopi dan kelornya menjadi dikenal orang tentang produk NTT tersebut. Memaksimalkan segala upaya jadi ya, tadi Bu. saya bilang bahwa menginspirasi, saya cuma mengemas aja semua dengan jabatan yang ada. Makanya saya merasa bahwa itu benar ketua umum. Dari dulu saya nggak akan ngerti bagaimana, kenapa kita harus sebanyak-banyaknya kursi untuk Partai Nasdem, ya kan? Karena itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena dengan saya pribadi sama suami mempunyai yayasan. Yayasan itu dulu bergeraknya di bidang pendidikan, literasi segala macam. Tapi sayapnya kecil karena masih uang pribadi. Tapi setelah mempunyai kuasa, lihat bisa tadi lihat. Lebih bisa menolong banyak orang. Termasuk salah satu yang tadi kakak bilang tentang tenun. Ya kan? Tenun itu adalah budaya. Tenun budaya itu adalah dia tidak saya itu kemana-mana, kakak kalau datang ke pasti diselempangin tenun karena itu adalah memang budaya kami, ya kan? Tapi di NTT itu 95% rata-rata adalah petani, lalu ada nelayan, ya kan? Tapi nelayan itu mempunyai musim. Cuaca bagus baru bisa turun. Kalau petani itu juga punya musim. Ada hujan baru bisa menanam, ya kan? Nah, tapi sekolah
dengan kantong tengah, ini namanya perut, ya kan, dapur ngebul, anak sekolah tidak ada musimnya, ya kan. Berarti saya mesti memikirkan sebagai ketua PKK waktu itu membantu suami, apa yang tidak ada musim, ya kan, yaitu salah satu yang tidak ada musim tapi bisa mencari itu adalah mama-mama penenun. Dia kan nggak ada musim dong, ya kan, mau hujan kek, mau badai kek, dia di dalam rumah bisa menenun. Nah itu salah satu, dan itu adalah budaya. Dari mana budaya itu yang bisa mencari duit untuk membantu ekonomi rumah tangga? Ya itu salah satu yang saya kemas juga. Jadi di hulunya itu mungkin sebagai ketua Dekranasda saya waktu itu jadi kesulitannya mereka ini kan penenun itu adalah bagaimana modal pertama, ya kan, benang yang tidak luntur lah, ya kan, alat tenunnya lebih baik lah. Lalu problem kedua adalah pangsa pasar. Nah, dengan jabatan yang tadi, di hulunya itu adalah saya sebagai ketua Dekranasda, ya kan, istri gubernur, untuk mengatur mereka, membina mereka sampai dengan tenun kan tergolong katanya terbelah segala macam. Jadi kita itu, tapi saya paling anti yang namanya printing ya. Tenun itu harus handmade. Karena kalau printing, mohon maaf, satu mesin tekan tombol 1000 lembar yang itu. Dan itu mematikan kami punya penghasilan mama-mama penenun. Sedangkan mama penenun, tradisi nggak bisa dirubah. Karena budaya dia, mau orang meninggal, kayak orang mas kawin, kayak itu pakai tenun gitu loh. Untuk transaksinya. Tapi sebenarnya kecintaan ibu sama kain tenun tuh jauh sebelum ibu jadi ketua PKK ini, karena Leviko itu sudah... Leviko itu sudah... berapa ya, 12 tahun kali ya sekarang, ya kan? Jadi jauh sebelum itu sudah cinta tenun anyway, ya itu yang saya bilang, orang bilang bahwa lebih cinta tenunnya daripada suaminya. Saya rasa iya, ya kan? Karena gini, saya ini dari awal-awal tuh waktu pada saat Leviko, sebelum Leviko didirikan, saya ini kan ada tenun. Akhirnya saya pikir bagaimana, memang saya sebelum istri gubernur saya sudah berpikir bagaimana dari mama-mama penenun ini, kan kasihan nih, bagaimana meningkatkan, karena saya pebisnis, gimana cari duit gitu kan. Karena gini loh, NTT itu kan stuntingnya tinggi, ya kan, gizi buruknya tinggi. Tapi menurut saya, oke, kita bisa membahas tentang asupan segala macam, tapi menurut saya ekonomi, ya kan, kalau ekonominya bagus, otomatis mereka kan ada MCK sendiri yang lebih layak, beli makan yang bergizi segala macam. Jadi kalau saya fokusnya lebih bagaimana cari duit untuk bisa memberantas itu semua. Jadi saya Leviko itu saya dirikan itu memang sudah sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menampung, ya kan. Jadi Levikonya sampai sekarang mungkin ambil untungnya cuma 25.000 atau 50.000 untuk ongkos pesawat datang. Ya kan, saya tidak untung di butiknya. Kenapa? Untuk menampung supaya bagaimana kesulitan penenun tadi, yaitu pangsa pasar mereka. Ya kan? Jadi dengan ada Leviko ini, yang mana mohon maaf udah agak terkenal sedikit. Kalau tentang NTT tenun pasti Leviko ini cari. Aku dengar Termasuk Pak Jokowi waktu itu presiden paket dari Leviko. Itu saya yang diteleponin, karena Leviko inilah saya yang diteleponin oleh istana. Karena sudah sampai mancanegara juga ya, udah bawa ke Fashion Week lah, segala macam, ya kan. Untuk itu, untuk menunjukkan, tapi yang asli ya, bukan yang printing ya. Bukan yang handmade semua. Handmade, harus handmade. Dan itu yang saya bilang, perlu jabatan, ya kan, untuk bisa membuat kita punya sayap itu lebih luas dan jadi gini. Makanya orang bilang udah jadi istri gubernur, DPR juga segala macam, maksudnya rakus banget ya. Tapi ternyata dengan semua jabatan itu kita bisa melakukan banyak kebaikan yang lebih banyak. Dan mata rantainya tidak putus. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Juli ini bukan cuma hanya menyiapkan marketnya aja, tapi juga desainer-desainer lokal diberangkatin ke luar negeri ya, Kak? Ya, itu salah satu juga yang mana penenunnya juga sempat kami waktu saya menjadi ketua Dekranasda bahwa Ekuador salah satu negara yang juga ada tenunnya. Ternyata sejarahnya itu mereka itu ratusan tahun itu belajar tenun dari kami, dari kita. Ya kan, lalu waktu itu seminar antara penenun mereka dan penenun kita, ternyata memang kita unggul lebih jauh, karena namanya gurunya ya, orang tuanya ya, jadinya lebih jauh. Akhirnya itu, jadi supaya salah satu juga membuka wawasan ya, dan masih banyak hal yang saya sebagai
itu karena saya lebih banyak bagaimana woman empowerment. Yang saya tetap yang tadi Kakak Grace bilang tentang perempuan. Karena di NTT itu luar biasa menurut saya perempuan-perempuannya. Saya selalu ambil contoh ini yang memang menurut saya ini yang ada di benak saya terus kenapa saya mesti bela perempuan NTT. Iya, padahal ibu kan tidak keturunan NTT ya. Ya, anyway, kenapa? Karena gini, ada 2 kasus yang saya terjadi waktu pada saat saya ke desa-desa, ya kan? Satu adalah menurut saya perempuan NTT itu sangat multitasking. Karena saya sempat melihat ibu dari 2 anak sangat muda, ya kan? Jadi pada saat itu ini ibu lagi menggendong anaknya di sebelah kirinya. Saya kan manusia yang sampai ke PPKK boleh sampai dapur nih, ya kan? Saya selalu gitu, hai, hello-nya sampai dapur. Dia sambil gendong anaknya sebelah kirinya, tapi dia sebelah kanannya dia lagi ongseng sambil masak. Tapi dengan bersamaan suaminya bilang, woi kopi. Dia bikinlah kopi juga. Pada saat yang sama, waktu yang sama dia melakukan 3 hal yang berbeda. Menurut saya gila ini. Perempuan hebat sekali, ya kan? Lalu ada satu lagi kesaksiannya adalah kenapa saya mau women empowerment. Ini ada mama-mama tua. Dia jualan di pasar yang pasar dadakan yang jualan pakai koran gitu loh. Jadi kalau di sana bukan pakai gram ya, nggak ada kilo timbangan. Jadi kumpul namanya, 1 gelas tuh 1 kumpul, 1 kumpul cabai rawit. Jadi saya mau beli, saya lihat dia jualan 5 cabai 5 kumpul. Saya bilang, Mama, saya beli semua terus Mama ada mana semua saya beli semua supaya ini Mama pulang tah. Ya kan panas nih. Itu Mama jawab saya, Ibu, saya bukan penjualan cabai. Saya dalam hati pikir ini Mama supikun kah? Ini lagi jualan cabai. Dia bilang ternyata mamanya bilang di rumah karena beras sudah habis, sehingga saya ada tanam cabai. Saya datang untuk jualan ini untuk menukar beras. Menurut saya seorang mama yang begitu tua pun dia masih memikirkan bagaimana suaminya maupun dia keluarganya di mejanya harus ada makan. Luar biasa. Jadi maksud saya bukan saya inspiratif, banyak sekali yang menginspirasi saya untuk saya berbuat, ya kan seperti itu. Tapi selama jadi politisi ketemu case-case yang tadi menyentuh hati, kapan momen yang bikin air mata sampai jatuh Ibu? Well, yang momen sampai jatuh itu adalah termasuk juga yang momen saya sedih, oke? Karena waktu itu saya ingat persis waktu saya tadi bilang saya diteleponin dengan istana untuk Pak Jokowi waktu itu memakai 2 hari berturut-turut di tahun saya lupa tahunnya. Acara apa ini Bu? Acara kenegaraan menerima kunjungan. 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus ada pidato di DPR MPR. Oke. Lalu istana meminta Pak Jokowi katanya berkenan untuk memakai baju daerah. Kayaknya itu baru pertama kali beliau biasanya pakai jas ke DPR. Tapi ini baru pertama kali pidato kenegaraannya dia pakai beliau pakai itu. Jadi saya di itu dan saya beliau request tenun dari NTT Bu. Well, itu yang Pak Jokowi minta. Wow. Ya kan dari istana, jadi akhirnya saya punya itu yang saya bilang dari Leviko yang saya rintis ini, akhirnya namanya tahu bahwa kalau urusan NTT mungkin cari si Juli gitu ya. Jadi saya punya itu, jadi akhirnya beliau pakai. Beliau pada saat itu memakai itu heboh, ya kan? Karena tenunnya itu agak antik, unik, dari Pulau Sabu, pulau yang sangat kecil. Kalau ke sana pun harus pakai pesawat yang capung tuh, yang 12 orang itu. Jadi beliau pakai, lalu di luar ada saya diteleponin Pak Jokowi. Sebelum saya diteleponin Pak Jokowi 15 menit setelah beliau pidato, saya punya kehormatan itu untuk mengucapkan saja, ini loh, Bugup atur ini heboh katanya gitu. Saya ingat persis. Saya dengan nadanya. Dia manggil saya selalu Bugup ya, karena sering ke NTT kan. Dia cinta sekali NTT. Nah, pada sebelum Pak Jokowi telepon waktu itu, sudah saya diteleponi salah satu penenun. Beliau menangis, penenunnya, saya pikir ada kedukaan. Saya bilang, kenapa Mama? Saya pikir siapa yang meninggal gitu ya. Dia cuma bilang bahwa dia terharu melihat tenun NTT dipakai oleh Pak Jokowi. Itu yang saya sampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang Pak, jangan Bapak yang ngucapin terima kasih. Saya ngucapin terima kasih, mama-mama nangis. Saya pikir ada yang mati, Pak. Ternyata ini terharu, ya kan? Itu membuat saya, itu sesuatu yang hal yang sangat kecil menurut saya, ya kan, yang saya lakukan. Tapi efeknya begitu besar terhadap mama-mama penenun yang mereka dia bilang bahwa di desa
kita tuh nenun itu udah lagi menjadi budaya yang nggak ada artinya buat kami semestinya, nggak pernah dipandang ya kan sebagai itu, hanya karena kebutuhan budaya, tapi ini bisa diangkat seorang sosok ya kan yang begitu tinggi itu nama saya. Jadi menurut saya, well, I'm so happy, membuat saya menangis bahwa I can do a little bit, but it will affect-nya dampaknya so luas, ya kan. Tapi itu membuat saya sedih juga. Hal yang sama. Ada mama penenun nangis setelah saya sudah tidak lagi menjadi istri gubernur, menjadi ketua Dekranasda. Kenapa? Waktu pada saat ketua Dekranasda itu saya mengajukan kepada gubernur, yaitu suami saya sendiri, untuk pakai sarung setiap Selasa Jumat. ASN ada ASN di sana wajib wajib pakai itu kan. Dan happy dong, everybody happy. Kan ASN malu dong kalau nggak pakai yang sama tuh setiap minggu kan gitu. Akhirnya mereka laku kan gitu. Saya sedih waktu itu 2 minggu setelah saya tidak jadi itu, mama itu menangis juga, membuat saya meneteskan air mata bahwa dia sedih bahwa pakai sarung itu kebetulan waktu itu dirubah dengan pemimpin yang waktu itu kebetulan PJ ya, baru PJ bukan gubernur sekarang. Kalau gubernur sekarang sudah mulai lagi itu, tapi sempat ditiadakan untuk memakai itu lagi, sehingga otomatis kan income ekonomi terhadap mama penenun itu berarti berkurang lagi, padahal kita sudah perjuangkan 5 tahun kemarin itu. Jadi satu hal yang kecil bisa membuat Anda bahagia, tapi satu hal yang kecil itu juga bisa membuat Anda menangis. Kalau lihat Bu Juli ngobrolin fashion, ngobrolin politik tuh kayak on fire terus gitu. Well, anyway, selalu on fire. Tapi kalau suruh pilih, Bu, pilih mana, Bu? Politik atau fashion? Well, saya kalau waktu sebelum ketua umum meminta saya untuk maju DPR RI, saya mungkin lebih milih tetap Leviko itu untuk itu. Tapi setelah saya tahu bahwa ini puji Tuhan, alhamdulillah saya periode kedua menjadi DPR RI, saya lakukannya sayap saya lebih besar. Jadi dua-duanya saya pilih. Sekarang dua-duanya bisa jalan ya? Baru bisa inline. Yes. Ya kan? Jadi tetap 2029 saya tetap akan maju lagi. Iya dong, ya kan? pasti dong. Karena dengan kuasa itu baru bisa kita sayap kita luas dan bisa berbuat untuk masyarakat lebih banyak. Dengan adanya politik, fashionnya justru lebih luas ya, Bu? Yes. Karena setiap hari, ini hari karena saya ada wawancaranya di gedung partai, jadi saya harus pakai baju partai. Biasanya kalau ya saya tiap hari pakai tenun, ya kan, nggak pernah nggak pakai tenun saya, ya kan. Hari batik pun saya pakai tenun NTT. Luar biasa. Kita pengen tahu juga nih karir Ibu di struktur partai gitu kan, belakangan diamanahkan menjadi sebelumnya ketua DPW Partai Nasdem di Pulau Dewata di Bali, dan itu salah satu raihannya Bali itu kosong terus kursinya. Akhirnya pecah telur. Kalau enggak kata ketum, gedungnya dibangun oleh ketua umum akan menjadi coffee shop katanya kalau tidak pecah lagi. Puji Tuhan, alhamdulillah Astungkara bahwa di periode ketiganya Nasdem di sana kita itu memang di Bali itu tidak gampang ya, walaupun 9 kursi karena ada warna-warna tertentu itu memang menjadi dominasi, udah turun menurun katanya. Tapi ya Astungkara kami bisa mendapatkan 1 kursi kemarin. Perjuangan bukan hanya saya, tetapi dengan teman-teman semua. Waktu itu juga saya waktu menjadi ketua pemenangan, ketua teritorial waktu itu julukannya, bahwa NTT NTB Bali, dan ditambah lagi ketua Bali, ya tahu seperti ketua itu. DPW juga. Ketua DPW. Double nih. Ya kan, kalau di NTT mungkin tutup mata aja, tapi kan bayangin coba ini 3 dapil saya jadi teritorial, di antara teman-teman waktu itu ada 12 orang, saya paling sedih. Kenapa paling menyedihkan? Kenapa? Tiga-tiganya ini agamanya beda, budayanya beda. Coba Bali beda, NTT beda, NTB beda lagi. NTB beda lagi. Bayangin coba 3 itu. Tapi ya karena teman-teman di NTT, NTB dan Balinya itu sangat welcome ya. Walaupun pertama saya takut ke Bali, biasa cuma pergi liburan sekarang musim itu, tapi mereka sempat ada takut juga seorang Bu Juli. Well, anyway, takut juga. Kenapa? Karena gimana ya cara masuknya ya? Kalau di NTT kan sudah tahu karena udah makan minum di situ di desa-desa di rumah orang udah nggak jelas. Jangan sampai kan beda budaya. Kalau biasa bisa nyelonong sampai dapur, jangan sampai yang ini kan nggak bisa. Itu kan nggak tahu saya kan. Iya. Karena kan Bali sama
NTB apalagi hampir nggak pernah ke sana. Bali cuma pergi liburan, ya kan gitu kan. Nah, sempat terasa takut, makanya saya pernah bilang sama ketua umum, aduh saya takut ini. Tapi karena ketua umum, tidak, kamu bisa aja, kamu bisa katanya. Tahu-tahu karena nada begitu, mungkin nadanya aja membuat kita rasa, ya ayo kita coba gitu kan. Tapi anyway, puji Tuhan berjalan dengan baik dan meraih itu dan akhirnya Nasdem punya kursi ya. Bali 1 dapil kan ketum perintahnya tidak boleh ada dapil yang kosong. Saya termasuk berprestasi kali ya. NTB 2 dapil, tepuk tangan dong. 2 dapil 2 kursi, NTT 2 dapil 2 kursi, Bali 1 dapil 1 kursi. Alhamdulillah ya kan. Pernah capek nggak sih Ibu? Saya ini manusia yang sangat nggak pernah capek kali ya. Saya itu kenapa ya? Dari dulu di NTT tuh medannya juga jelek sekali ya. Jalanan nggak pernah ada yang baik ya kan. Jauh ya kan, dari satu kabupaten ke satu kabupaten 3 jam. Bayangin coba, saya punya dapil ini 10 kabupaten ya kan. Ada 8 kabupaten tuh kalau 3 jam kali 8 aja, coba lu bayangin bisa berapa tuh sampai itunya. Di daerahnya, tapi ya. Saya nikmatin saja karena gini, saya nggak pernah capek. Kenapa? Karena prinsip saya itu adalah datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi saya nggak pernah capek. Karena kalau saya ini adalah pilihan saya untuk mengabdi kepada negara kita, ya hanya di NTT saja mungkin skopnya kecil, tidak seperti Pak Surya, dia besar aja bisa seluruh 38 provinsi ya. Masa saya dikasih tugas yang kecil aja, beliau udah umur sekian aja nggak pernah capek, masa saya jauh lebih muda aja nggak pernah capek. Jadi saya karena hati itu ya, belajar dari Pak Surya, hati untuk pengabdian, hati untuk melayani, bukan untuk dilayani, sehingga saya nggak pernah rasa lelah. Seperti itu. Karena kalau saya pilih mau lelah atau mau dilayani, berarti saya tidak pilih jalur itu. Saya lebih baik nikmatin hidup saya. Kan makan, lu ada duit nggak ada duit, kan makan cuma sehari 3 kali gitu loh. Bukan ada duit terus makan juga. Anyway, ya kan, malah bisa lebih terbang ke Singapura, makan siangnya ke Hong Kong, makan malamnya kan gitu kan. Berarti hobinya sabar dan tidak putus asa Ibu? Yes. Benar-benar. Karena mengurusin NTT itu kan karena SDM-nya juga ya, jadi harus penuh sabar dan tidak putus asa. Mendidik mereka, mengajar mereka 2000 kali yang sama pun saya nggak pernah bosan-bosan seperti itu. Terus. Yes. Tapi luar biasa Ibu. Aku melihatnya berarti Pak Surya ini sosok yang sangat berjasa, menginspirasi Ibu. Di mata Ibu Pak Surya sosok yang seperti apa Bu? Pak Surya itu mengangkat saya, menurut saya tidak pernah nyangka bahwa beliau mengangkat saya segini tingginya. Mungkin beliau ini tidak merasa bahwa beliau yang mengangkat saya, tapi dengan jabatan posisi sebagai dikasih dari DPR pertama, walaupun periode pertama saya hanya menggantikan PAW Pak Joni Plate, lalu abis itu saya menjadi ketua DPW Bali dengan teritorial 3 provinsi, lalu juga di DPP saya begitu dilibatkan. Itu menurut saya kesempatan-kesempatan yang Pak Surya Paloh ajarin saya itu guru saya, ya kan. Apalagi tiap hari, hampir kalau saya ada di Jakarta, hampir tiap hari itu saya duduk di sampingnya yang bisa mendengarkan. Beliau punya pengalaman hidup yang sangat banyak, asam garamnya, dan saya belajar sangat dikit sekali, tapi saya mulai belajar terus. Dan menurut saya kadang-kadang saya merasa ya manusia ya, dibilang capek udah pasti capek kali ya, dibilang lu semangat enggak, ada hal ada. Tapi kadang-kadang kalau udah rasa capek, beban berat, waktu itu yang tadi kakak bilang bahwa udah jadi istri gubernur, jadi DPR juga, bagaimana mengatur waktu, ada capeknya. Tapi saya melihat bahwa kadang-kadang saya melihat, aduh, ketua umum kita aja udah umur segitu aja masih hayo aja terus, tiap hari masih ada di DPP bekerja, mikirin ini negara terus, bangkit kembali lagi. Itu membuat saya orang yang malah saya melakukan apa yang Pak Surya Paloh mengajarkan kepada saya untuk jadi actually ketua umum lah yang menjadi inspirasi saya di untuk dunia politik ini ya Bu. Yes, dan pengabdian. Ya kan, bukan hanya politik saja kepentingan untuk posisi jabatan, tapi juga dengan posisi jabatan tersebut untuk melakukan untuk masyarakat. Karena beliau sempat bilang bahwa beliau adanya ini hari karena masyarakat Indonesia yang membuat beliau ada kedudukan ini. Jadi udah waktunya beliau mengembalikan apa yang dia bisa untuk kepada masyarakat. Itu saya pegang teguh itu. Kak, kita udah di penghujung pertanyaan nih, tapi ada satu yang masih menjadi pertanyaan dalam hati nih. Sebenarnya ada nggak sih Kak impian yang sampai saat ini belum Kakak raih? Well,
kalau dulu sebelum saya bergaul dengan teman-teman di Nasdem, saya mungkin manusia yang agak simpel ya. Yang penting hidup cukup saja. Kalau nggak kan nggak gila-gila pergi nikahin Victor yang, ya kan? Saya nggak punya mimpi bahwa harus jadi orang kaya dan segala macam. Walaupun saya anak orang oke, ya kan? Saya yang penting saya bahagia aja. Tapi saya pikir waktu itu saya lebih untuk memikirkan diri sendiri, ya kan? Untuk diri sendiri, ya kan. Tetapi sekarang saya rasa banyak, saya nggak bisa bilang satu saja karena masih banyak tugas, ya kan. Saya rasa Pak Surya juga merasa bahwa mimpi beliau itu bukan hanya satu karena masih banyak, karena satu mimpi tujuannya adalah bagaimana memakmurkan masyarakat Indonesia. Kalau saya khususnya NTT, tapi dari situ kan perintilannya banyak. Iya, banyak ya cabangnya. Kan? Tapi saya selalu sama suami saya, Victor, selalu berprinsip bagaimana membangkitkan NTT untuk mensejahterakan masyarakat di kemudian. Mungkin itu mimpi yang belum bisa terwujud dengan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, no, nggak bisa. Prosesnya ya kan? panjang. Prosesnya panjang. Tapi dalam perjalanan setiap 5 tahun saya duduk, pasti harus ada sesuatu yang tercapai supaya tangganya ini selalu kita naik. Dan suatu saat insya Allah Tuhan berkati supaya kita ada di puncak itu yang menjadi mimpi kita bersama. NTT bangkit dan sejahtera. NTT bangkit dan sejahtera, kalau menurut Pak Surya Paloh itu Indonesia kan, secara seluruh Indonesia. Siap. Insya Allah nanti NTT, nanti Tuhan tolong. Kalau sekarang udah mulai tidak lagi karena Tuhan sudah kasih, kita udah mulai melihat bahwa ternyata Tuhan kasih banyak potensi, tinggal kita bagaimana dengan jabatan kita meracik itu, meramu itu menjadi jamu yang sangat bagus untuk bisa semuanya jadi hidup lebih sehat. Amin. Ibu terakhir ya, please satu lagi, Terakhir lagi ya, mohon ya. Sebagai perempuan, Ibu, pesan untuk perempuan lain supaya menjadi perempuan yang berdaya kayak Ibu. Kalau menurut saya sekarang di Indonesia ini kita sangat bersyukur sekali perempuan ini dikasih posisi tidak lagi bahwa kita itu adalah harus di bawah laki-laki, tapi memang di firman Tuhan merasa bahwa kita adalah tulang rusuknya suami-suami ya. Berarti kita mesti menghormati, menghargai suami, tapi tidak menutup kemungkinan kita itu sekarang sudah dikasih kesempatan di Indonesia secara politik harus 30% adalah perempuan dan segala macam. Dan saya sendiri di NTT sudah membuktikan perempuan-perempuan di NTT saja bisa membuktikan banyak hal. Bisa membantu secara ekonomi, keluarga, bisa menjadi tangguh, ya kan? Bisa segala macam, apalagi perempuan-perempuan yang hebat lain di pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi menurut saya negara Indonesia butuh perempuan-perempuan mulai kita sekarang untuk ayo bersama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana membantu untuk negara kita lebih maju, masing-masing provinsi maju, dan juga selalu saya khususnya bagaimana perempuan-perempuan NTT membantu NTT bangkit dan sejahtera. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, cerita politisi sampai ketemu di next episode.